Mhm. Kan masih ada tempat dia. Kamu tidak mau? Di video ini gue pernah ngomong soal guru tergalak yang pernah gue temuin. Dan di video itu gue bilang kalau misalkan meskipun gue nggak suka sama guru matematika super galak gue, tapi gue tuh tetap respect sama dia. Kenapa? Karena jelas banget dia tuh orangnya niat ngajar dan sebenarnya peduli banget sama murid-muridnya. Gue lupa bilang ini di video yang kemarin, tapi dia tuh jarang banget jika masuk ngajar. Meskipun dia sakit tuh dia tetap sering datang gitu. Soalnya dia bilang kalau misalnya dia bakal ngerasa bersalah soalnya udah ditungguin sama muridnya tapi ya nggak datang gitu. Tapi ya kalau gue sih pribadi ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi ya gue respect banget lah sama dia. Dia tuh gurunya baik dan gue aja mungkin murid yang nggak tahu diri. Nah tapi teman-teman di video yang ini gue mau ngomongin tentang seorang guru yang berbeda gitu dari yang lain. Gue yakin lu pasti pernah dengar istilah kalau misalkan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan gue setuju banget, gaji guru di Indonesia tuh parah banget. Dan gue sendiri pernah ketemu banyak banget guru-guru hebat yang bener-bener layak gitu dibayar jauh lebih banyak. Tapi di video yang ini gue mau ngomongin tentang jenis guru yang lain gitu. Jenis guru yang berbeda, jenis guru yang unik gitu. Guru yang gue benci sih lebih tepatnya. Dan gue nggak pakai kata benci cuman gara-gara gue nggak suka sama gurunya ya. Ada banyak guru yang gue nggak suka gitu ya. Banyak guru yang sering marahin gue, tapi gue nggak benci gitu. Gue nggak benci. Sering kali tuh ya, maksud gue kadang-kadang guanya aja gitu yang nggak bisa ngikutin cara ngajar mereka, atau ya guanya aja gitu yang nakal. Tapi ya gue tetap respect gitu sama mereka. Mereka masih niat ngajar dan gue nggak benci. Nah guru yang ini kita sebut aja deh nama palsunya Pak Q udah gue pakai di video yang malam. Oh namanya Fuck Yourself. Go fuck yourself. Sorry maaf, nama palsunya Pak Gun aja deh. Gua nggak ketemu nama yang lucu. Pak Gun itu guru pembukuan gua pas gua kelas 7 SMP dan setengah tahun pas gua kelas 8. Dan beberapa orang yang hoki laki brengsek dari antara kalian mungkin udah ada yang ngomong, Ariel, apa itu pembukuan? Baca buku. Gimana ya guys? Pokoknya pembukuan tuh kayak IPS digabung sama matematika gitulah, kayak ya akuntansi lah kata lainnya, kayak ngitung-ngitung duit gitu. Dan kalau misalkan lu tahu gua tuh bener-bener benci banget sama pelajaran IPS dan matematika, yang berarti pembukuan itu adalah pelajaran paling favorit gua, paling favorit buat bolos maksudnya. Pas pertemuan pertama gue sama Pak Gun ini tuh ya, gue langsung tahu kalau misalnya Pak Gun itu orangnya so galak. Soalnya pas pertemuan pertama, pas perkenalan gitu, dia tuh kayak guru killer banget gitu. Dia bilang kalau misalnya dia nggak ada toleransi sama anak yang berisik, langsung dikeluarkan. Dan pas dia lagi ngomong kayak gitu, ada satu anak yang telat masuk 5 menitan dan dia langsung marah. Anaknya disuruh push up di depan kelas, terus topiknya langsung berubah dari berisik di kelas jadi telat masuk. Saya nggak ada toleransi sama yang telat datang, langsung saya nggak bolehin masuk. Kalau kamu datang aja sesuka-suka kamu dan gak mau mematuhi peraturan, itu artinya kamu tidak menghargai saya. Maaf Pak, jalannya macet. Kalau sudah tahu jalannya macet ya datangnya lebih pagi makanya. Dan ya gara-gara itu impresi pertama gue sama Pak Gun ini tuh ya, oke, ini guru galak, terus tertib sama peraturan, jangan macem lah ntar kalau misalkan kenapa ribet gitu kalau ada urusan. Tapi impresi gue itu gak bertahan lama, karena pas pertemuan ketiga kan pembukaan itu pelajaran pertama ya. Jadi ya kalau misalkan ada yang telat, itu tuh pasti telatnya di pelajaran pembukaan ini. Nah di pertemuan ketiga, waktu itu ada satu yang telat. Dan lu tau lah gurunya tuh nggak ada toleransi sama yang telat. Jadi ya pastilah itu orang telat bakal stres banget gitu. Nah tapi kali ini gak ada yang dihukum, karena yang telat bukan murid tapi gurunya. Kita tuh sampai dikasih tugas gitu sama guru lain dan diinfoin kalau misalnya si Pak Gun itu lagi kejebak macet gitu di jalan. Gila, kita satu kelas tuh langsung pada ngomongin tau gak? Gurunya ngomong doang, gede sendirinya juga gitu. Terus anak yang kemarin telat gitu kan, dia juga ngomong, weh, ntar pas dia datang suruh push up ya go. Terus dia tuh juga telatnya bukan 10-20 menit gitu, tapi dia sampai tuh pas jam pelajarannya udah mau selesai. Dan pas dia datang, lu tau gak alasannya apa? Perempatan sana tuh suka macet ya, keterlaluan, emang keterlaluan. Waduh gila, keterlaluan ya macetnya, gak bener lah itu, gak bener. Dan dia ditanya dong sama murid-murid, lah katanya kalau macet harus datang lebih pagi Pak. Dan bukannya minta maaf gitu ya, dia malah marah gitu. Lah saya mana tahu bakal macet hari ini, sudah bertahun-tahun saya lewat itu nggak pernah macet. Jadi menurut kamu ini salah saya, merasa lebih bener kamu?
Semenjak hari itu gue jadi sadar gitu kalau misalkan ini tuh gurunya bukan guru yang tertib, tapi sok tertib. Bukan guru yang galak, tapi sok galak. Dan gue belum benci sama dia. Gue nggak suka, tapi ya belum benci. Gue nggak bakal langsung benci orang cuman gara-gara satu insiden doang. Dan yang lebih pentingnya, dia itu kan guru. Dan gue harusnya menilai dia dari cara dia ngajar dong, bukan dari sikapnya doang. Jadi ya gimana cara ngajar dia. Pak Gun itu bener-bener nggak kayak guru yang lain. Dia nggak ngejelasin materi ataupun presentasi. Enggak. Pak Gun ini tuh orangnya inovatif. Daripada ngajar tiap kali kelas dia tuh ya, kita bakal disuruh buka halaman di buku cetak dan baca berurutan gitu dari depan. Pernah gak sih lu kayak gitu? Kalau misalnya lu nggak tahu, gue contohin. Jadi misalnya kita disuruh buka buku cetak dan disuruh buka halaman 69 dan isi halamannya tuh ini. Nah nanti kita tuh bakal bacain satu kalimat satu orang dari depan ke belakang. Jadi nanti orang yang ini bakal baca, apakah ini pendidikan di sekolahku? Terus berikutnya, meskipun orang tuaku bekerja keras siang dan malam membanting tulang mencari nafkah untuk sekolah dan pendidikanku, namun disinilah aku bergiliran membaca buku. Itu jarang banget tau gak ngejelasin. Kayak 90% pertemuan kita sama dia tuh ya, itu tuh dia nyuruh kita baca bergilir kayak tadi. Terus pas udah nyampe orang terakhir dia bakal, oh oke, udah selesai. Oh oke, anak-anak buka halaman 96. Di situ ada latihan, kalian kerjakan di buku besar kalian, kumpulkan sebelum jam pelajaran selesai. Kalau belum beres nanti akan dijadikan PR, dikumpulkan minggu depan. Kayak kalau pembelajaran gue cuman baca buku terus dikasih tugas yang mana juga tugasnya dari buku yang gue baca. Terus fungsi gurunya tuh apa gitu? Buat apa orang tua gue kerja capek buat bayar dia? Mendingan duitnya dikasih ke gue aja gitu. Ntar gue beliin Primogem. Jadi nanti gue belajar di rumah, terus abis gue baca 3 halaman gue gacha sekali. Ya. Udah hampir benci sih sebenarnya, udah hampir benci. Cuman ya masih belum benci gitu. Tapi semuanya itu tidak bertahan lama karena di kelasnya si Pak Gun itu ada beberapa peraturan. Gak boleh telat, gak boleh berisik, dan gak boleh apa ya namanya ya? Lu tau gak sih kalau misal lu lagi duduk di kursi terus kursinya suka lu gerakin ke depan ke belakang gitu, ya sebut aja lah genjot-genjotan. Nah si Pak Gun ini tuh bener-bener gak suka sama anak yang suka genjot-genjotan. Setiap kali ada anak yang genjot-genjotan itu tuh dia langsung teriak, "Heh, kamu kalau jatuh aja nanti duduk yang bener." Jadi ya dia bener-bener gak suka lah. Tapi di suatu pagi yang cerah ada yang lagi genjot-genjotin kursi gitu di kelas. Dia nggak dimarahin soalnya mungkin gurunya lupa gitu sama peraturannya. Tapi pas dia lagi genjot-genjotan nih orang jatuh gitu, kursinya ngejungklak ke belakang. Dan orangnya ini pun masih gak dimarahin atau dipanggil. Karena ya seperti yang gue yakin kalian udah kira, ini tuh orangnya bukan murid. Dia agak kenapa-kenapa sih, soalnya belakang meja guru tuh tembok. Dia cuman kaget aja gitu hampir jatuh dan palanya kejedot dikit. Murid-murid yang duduk di dekat meja guru tuh langsung kayak ngebantuin dia. Dan anehnya tuh waktu itu satu kelas gak ada yang protes gitu. Mungkin gak ada yang inget sama peraturannya, mungkin cuman gua aja gitu yang inget. Tapi waktu itu di otak gua, gara-gara dia sendiri aja genjot-genjotan gitu, udah gitu jatuh lagi ya, gua yakin pasti dia sekarang udah gak bakal marahin gua lagi kalau misalnya gua genjot-genjotan. Dan gua bener, semenjak hari itu pas pelajaran dia, gua sering genjot-genjotan dan gua gak dimarahin. Sampai suatu saat, ini tuh udah pas gua kelas 8 ya, waktu itu gua lagi UAS. Dan pas UAS kan kelasnya kayak digabung sama diacak gitu ya. Gua waktu itu digabung sama kelas 7 gitu, jadi ya sama adik kelas. Gua waktu itu lagi UAS IPS kalau gak salah. Dan yang ngejagain ruangan kuas gua waktu itu adalah si Pak Gun. Dan gua ingat ulangannya tuh waktu itu susah banget. Gua kayak ngestak gitu di bagian esainya. Jadi ya gua genjot-genjot kursi gitu sambil mikir biar otak gua lebih encer. Ya meskipun gua juga tahu yang jaga tuh si Pak Gun, tapi selama ini gua genjot-genjotan gak dimarahin sama dia. Jadi ya gua mikirnya aman lah gitu. Tapi pas gua lagi mikirin esai IPS gua ya, gua gak sadar gitu kalau misalkan si Pak Gun itu tuh udah ada di belakang gua gitu. Dan dia ngeliatin gua yang lagi genjot-genjotan, dia langsung narik turun gitu kursi gua. Dan gua bakal bedah satu persatu apa yang terjadi di momen ini. Pertama, gua kaget. Kedua, kan gua lagi genjot-genjotan gitu ya, yang berarti posisi badan gua tuh lagi kayak gini. Dan meja di SMP gua itu tuh dulu gede, di bawahnya tuh ada kayak laci gitu buat naruh barang. Jadi ya pas dia tarik ke bawah kursi gua, gimana bilangnya, kelaki-lakian gua terbentur sama mejanya. Terus ketiga, itu tuh sakit
banget dan gara-gara sakit udah gitu kaget, gue langsung refleks dong, gue teriak keceplosan gitu, anjing. Dan abis gue kayak gitu, dia langsung melotot gitu matanya ke gue dijewer sama dia, disuruh ke depan kelas, terus disuruh sit up 20 kali sambil jewer telinga gue sendiri. Dan itu kan gue masih sakit ya, gara-gara tadi baku hantam sama meja. Jadi ya itu tuh gue sit up susah gitu, sakit. Udah gitu bukan cuman sakit secara fisik gitu, kan kelasnya digabung ya sama kelas 7, adik kelas gitu. Jadi ya gue tuh kayak gitu tuh udah diketawain tau gak sama anak-anak kelas 7. Sumpah itu gue malu parah banget. Dan supaya lebih lengkapnya lagi, pas gue balik ke kursi abis sit up, gue ngeliatin lagi soal IPS gue, dan gue udah lupa tadi gue mikirin apaan. Dan ya, itulah cerita kenapa gue bisa benci sama guru pembukuan gue. Dan yaudah deh, terima ngomongin, dan tunggu dulu, jangan di close. Tapi ya, kalau misalkan lu udah mau pergi ya nggak apa-apa sih. Jadi guys, gini, gue mau cerita dikit nih guys. Kan harusnya hari ini gue berangkat ya buat liburan sama teman-teman gue. Gue sampai kerjain di video cepet banget, tau gak? Gue ngebut bikinnya. Kemarin habis upload video yang dokter gigi itu, gue langsung tulis skrip lagi hari itu juga biar bisa upload cepet, biar bisa liburan gitu. Tapi guys, gue dan teman-teman gue nggak jadi berangkat. Karena travel agensinya ngedelay jadwalnya, dan travel agensinya ngedelay waktu kayak nge-reschedule gitu ya. Jadi ntar abis gue selesai upload ini, let's go ke video Sebut makan enak semua mulai 10.000. Jajan ini itu mulai 10.000. tenang aja ya, gak usah tegang, disuntik dikit doang kok. Sakit gak dok? Tenang. Kayak digigit semut doang kok rasanya. Tenang, udah tutup matanya, tahan dikit ya. Oh, oke. Nah, udah nih, gak sakit kan? Gua punya beberapa sejarah sama dokter gigi. Waktu kecil tuh, gue sering banget gitu ada masalah sama gigi gue. Padahal dulu tuh gue rajin tau gak gosok gigi. Biar gue tanya dulu nih, penonton, lu kalau misalnya gosok gigi sehari berapa kali? 2 kali? Cuy, cacat, noob, gembel. Tunggu. Jago. Pas kecil, orang tua gue tuh selalu nyuruh gue gosok gigi 3 kali sehari. 1 kali pas bangun tidur, terus 2 kalinya tuh sebelum tidur. Kata bapak gue sih, pas malam tuh. Yang pertama buat bersihin giginya, dan yang kedua tuh buat tidur. Dan gue masih gak ngerti logikanya gitu sampai sekarang. Dulu tuh ya, setiap 2 bulan sekali, selalu gitu, pasti ada kunjungan ke dokter gigi gue. Entah karena gigi gue bolong, cabut gigi, atau gara-gara dompet bapak gue ketinggalan gitu. Tapi kayaknya sih itu gara-gara gue kecanduan gula sih. Permen sih lebih tepat ya. Gue pas kecil tuh pernah dikasih permen nano-nano gitu sama emak gue. Dan semenjak itu tuh gue kecanduan parah sama nih permen. Di sekolah tuh ya, pas istirahat, teman-teman gue yang lain pada beli nasi, bakso, mie goreng gitu ya. Dan gue makan nano-nano. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue enjoy gitu, enak. Cuman kekurangannya tuh kalau misalnya lu beli nasi atau mie, kan orang susah gitu ya mintanya sama lu. Masa lu beli nasi terus temen lu bilang, bro bagi nasinya ya, kan nggak, ya aneh aja gitu. Tapi kalau permen, lu baru balik dari kantin aja ya, pas nyampe di kelas, lu yang biasanya diem penyendiri nggak punya temen di kelas, duduk di paling belakang, pas megang bungkus permennya aja tuh ya, langsung banyak temen gitu. Bro, gila, teman terbaik gua. Lagi ngapain bro? Mau makan permen gua? Jangan gila bro, bukan permen lu, permen kita semua. Oke, atau topik sebentar tadi. Jadi ya gue sering datang ke dokter gigi gara-gara itu. Biasanya sih gue paling sering ke dokter gigi gara-gara ya gigi gue bolong gitu. Dan gue nggak tahu kenapa. Gue rajin gosok gigi. Teori gue tuh ya, bisa jadi kalau misalkan dokter gigi tuh nyewa agen rahasia buat masuk ke kamar lu pas lu lagi tidur, terus dia ngebolongin gigi lu dan kabur, supaya nanti besoknya lu harus datang ke dokter gigi. Atau mungkin gara-gara gue kebanyakan makan permen sih. Ya kan kita nggak tahu. Terus gue nggak tahu sih ini cuman gue atau apa. Tapi lu pernah nggak sih berasa aneh gitu kalau dokter gigi lagi ngambil gigi lu? Kayak lu nggak bisa ngelihat apa yang dia lakuin, cuman bisa denger suara ngeng gitu. Kayak lu tau gak sih kalau misalkan barber aja ada kaca gitu di belakang, jadi lu bisa ngelihat dia lagi ngapain sama rambut belakang. Orang tua,